Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Audit atas Pendapatan dan Beban. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pendapatan dan beban. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai pendapatan. Nah, untuk pendapatan ada banyak para ahli yang mengemukakan definisi dari pendapatan ini, seperti ada dari PSAK, ada dari Statement Financial of Accounting Concept, kemudian ada dari IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, kemudian ada dari Theodorus, dan ada dari Kiesi. Nah, kita ambil kesimpulannya secara keseluruhan bahwa pendapatan itu adalah sejumlah uang atau peningkatan yang terjadi pada aktiva perusahaan, yaitu kita sebutkan seperti misalkan pada kas perusahaan yang didapatkan atau bersumber dari kegiatan utama perusahaan atau kegiatan operasional suatu perusahaan, yang mana kegiatan utamanya ini ialah menjualkan barang maupun jasa. Kemudian pendapatan ini dia terbagi dua. Yang pertama ada pendapatan operasional, yang kedua ada pendapatan non-operasional. Nah, untuk pendapatan operasional dia merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utamanya tadi, yaitu menjual produk baik dia berupa barang maupun jasa. Nah, kalau misalkan di perusahaan jasa dia nantinya akun yang muncul adalah pendapatan jasa. Untuk perusahaan dagang dia nantinya itu pendapatan perusahaan itu disebutkan atau akunnya itu adalah penjualan. Nah, untuk pendapatan non-operasional, dia itu merupakan pendapatan yang berasal dari luar kegiatan operasional tadi. Bisa seperti pendapatan dari sewa, kemudian pendapatan bunga, ada dari dividen, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengukurannya sendiri, pendapatan ini dia diukur berdasarkan nilai wajar yang diterima atau diperoleh perusahaan. Nah, untuk pengakuannya, pendapatan ini pada perusahaan dagang, dia diakui pada saat pendapatan tersebut terjadi sesuai pada tanggal penyerahan barang tersebut. Nah, untuk perusahaan jasa, dia pendapatan diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dikerjakan dan sudah dapat ditagih kepada konsumen atau pelanggan. Yang kedua adalah beban. Beban ini merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan perusahaan yang merupakan pengurang dari akun pendapatan pada laporan laba rugi, yang nantinya dia akan memberikan informasi atau menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Untuk jenis-jenisnya bisa dilihat dari jenis perusahaannya. Yang pertama, misalkan di perusahaan jasa. Untuk perusahaan jasa, akun beban yang biasa muncul itu adalah seperti beban gaji, kemudian ada beban bunga, ada beban sewa, beban perlengkapan. Untuk perusahaan jasa, jenis-jenis bebannya itu tidak begitu banyak dan tidak terperinci, dan di laporan keuangannya pun dia tidak ada pembagian. Jadi apa saja beban yang dikeluarkan perusahaan langsung dicantumkan keseluruhan sesudah pendapatan. Nah, untuk perusahaan dagang, dia beban ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama dia ada beban penjualan. Beban penjualan adalah beban yang timbul dari kegiatan penjualan yang dilakukan perusahaan, yaitu terhadap barang berupa produk ataupun jasa yang mereka hasilkan. Nah, contohnya itu bisa seperti beban iklan atau beban promosi. Kemudian ada beban gaji bagian toko. Nah, jadi beban penjualan ini dia itu timbul, misalkan suatu perusahaan dia baik toko maupun kantornya terpisah. Jadi beban penjualan ini adalah beban yang muncul di tokonya, di tempat transaksi penjualan perusahaan terjadi. Nah, kemudian beban yang kedua adalah beban administrasi dan umum. Kalau beban administrasi dan umum ini dia adalah beban yang muncul di kantornya. Misalkan seperti beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan kantor, kemudian beban gaji pegawai bagian kantor, dan masih banyak lainnya. Beban yang ketiga adalah beban lain-lain, yaitu beban yang dikeluarkan perusahaan selain daripada beban penjualan dan administrasi umum tadi. Contohnya itu seperti beban bunga. Nah, kemudian untuk jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur ada 3 pembagian beban lagi. Yang pertama dia ada beban pokok penjualan, kemudian ada beban operasional,
dan yang ketiga ada beban lain-lain. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan Saudari Susan Azaria. Kepada Saudari Susan Azaria, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pembaca kedua, yaitu tentang C. Audit atas pendapatan dan beban. Untuk menentukan apakah akun pendapatan dan beban dalam laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai dengan GAAP, auditor harus mengecek apakah masing-masing dari total pendapatan dan beban sudah dimasukkan ke dalam laporan laba rugi tanpa salah saji material. Tujuan audit atas perkiraan pendapatan dan beban yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal control yang baik atas pendapatan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk mencatat pendapatan atau beban. Yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan, dan apakah pendapatan tersebut benar-benar merupakan hak perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat, dan apakah beban tersebut benar-benar beban perusahaan. Yang keempat adalah untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kelima adalah untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Selanjutnya, prosedur audit yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan perkiraan pendapatan dan beban antara lain yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas pendapatan dan beban. Yang kedua, minta rincian laporan laba rugi untuk periode diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya dan melakukan analytical review prosedur. Yang ketiga, minta rincian laba rugi periode yang diperiksa yang dibandingkan dengan budget untuk periode yang sama. Yang keempat, minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya yang mencantumkan kuantitas barang yang dijual maupun nilai uangnya selama setahun. Yang kelima adalah periksa cut off penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.